Oke, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Baik, kita lanjutkan ya pembelajaran terkait dengan qualitative research. Kali ini kita akan bahas tentang projective techniques, gitu ya. Baik, sebelum dimulai, ya dukung channel ini agar dapat terus tumbuh berkembang dalam belajar dan berbagi segala sesuatu hal yang mudah-mudahan bermanfaat, gitu ya. Dan juga disclaimer, jadi video ini direkam secara live, so mohon maaf kalau ada salah ucap atau mungkin ada suara noise gitu ya dari luar, karena ini memang saya rekam langsung secara live gitu, tidak diedit lagi gitu ya. Dan teknik ini disampaikan sebagai bagian dari proses pembelajaran yang idealnya teman-teman pelajari secara utuh, dan mohon koreksinya jika ada kesalahan-kesalahan gitu ya. Baik, kita mulai saja. Jadi sekarang masuk ke teknik projective dalam qualitative research. Nah, konteksnya adalah di marketing research gitu ya. Nah, definisi dari projective technique itu sendiri apa sih ya? Jadi a projective technique is an unstructured and indirect form of questioning. Jadi dia merupakan sebuah bentuk pertanyaan yang tidak terstruktur gitu ya, dan secara tidak langsung. Seperti kita ketahui, dalam qualitative research ada yang dilakukan secara langsung, ya misalkan melalui in-depth interview gitu ya. Ada juga yang melalui secara tidak langsung, disamarkan. Ya, yang kemarin atau yang sekarang ya kita bahas terkait dengan projective technique gitu ya. That encourage participant to project, yang mendorong partisipan kita untuk memproyeksikan. Ya, untuk memproyeksikan apa? Their underlying motivation, belief, attitudes, or feelings. Jadi perasaannya, ya motivasinya, beliefnya, keyakinannya, sikapnya terkait apa? Regarding the issues of concern. Jadi terkait dengan ya isu yang menjadi fokus perhatian kita sebagai seorang peneliti gitu ya. Nah, kemudian in projective techniques, dalam teknik-teknik projective, participant are asked to interpret the behavior of others. Jadi partisipan kita diminta untuk apa? Untuk menginterpretasikan, untuk menarasikan, untuk menjelaskan gitu ya, behavior of others. Jadi perilaku dari orang lain, perilaku orang lain, rather than to describe their own behavior. Jadi dibandingkan untuk mendeskripsikan perilaku mereka sendiri. Sebenarnya itu nanti akan bisa menjadi cerminan perilaku sesungguhnya itu terungkap dari dirinya sendiri gitu ya. In interpreting the behavior of others, jadi dalam menginterpretasikan perilaku dari orang lain, it is contended that participant indirectly project their own motivation. Jadi sebenarnya secara gak langsung gitu ya, jadi partisipan itu sebenarnya memproyeksikan, mengungkapkan motivasi mereka sendiri, motivasinya, beliefnya ya, attitude-nya maupun perasaannya dalam situasi tersebut gitu. Jadi memang secara tidak langsung ketika dia mengungkapkan, ketika dia memproyeksikan perilaku dari orang lain ya dalam satu stimulus gitu ya, dia sedang memproyeksikan sebenarnya apa sih motivasi atau belief, attitude dari dirinya sendiri dalam situasi tersebut ya. Nah, ada beberapa teknik dalam projective technique ini. Yang pertama adalah association techniques. Nah, dalam association techniques ini ya dia merupakan apa? Dia merupakan ya jenis dari projective techniques in which participant are presented with a stimulus. Jadi partisipan itu disajikan sebuah stimulus gitu ya, and are asked to respond with the first thing that comes to mind. Jadi diminta untuk menanggapi apa sih yang pertama kali terlintas di pikirannya ya. Yang paling populer dari teknik ini adalah word association. Jadi mengasosiasikan kata. Jadi ada beberapa kata disampaikan, kemudian apa yang muncul pertama kali di benak dari si partisipan kita, dia mengungkapkan, menjawabnya seperti apa. Jadi ya, in word association, jadi dalam asosiasi kata, participants are presented with a list of words. Jadi partisipan kita disajikan daftar kata gitu ya, one at a time, satu persatu, and encouraged to respond without deliberation to each with the first word that comes to mind. Jadi itu mendorong adanya respon dari partisipan kita tanpa dia mikir-mikir dulu gitu, dia tanpa mikir-mikir dulu, spontan, langsung. Jadi apa sih kata apa yang pertama kali muncul di pikirannya dia gitu ya. Misalkan saya sebut katakanlah udara gitu ya. Nah, apa yang muncul pertama kali? Itu yang kemudian kita analisa gitu ya. Seperti itu. Ini ada contoh misalnya
Ya, contoh misalnya satu contoh word association misalnya dealing with dirt. Jadi bagaimana ketika berurusan dengan kotoran ya. Jadi asosiasi kata digunakan, it was used to study. Jadi ini teknik ini digunakan untuk mengkaji a woman's attitude toward detergent. Jadi untuk mengkaji attitude sikap perempuan terhadap deterjen ya, sabun deterjen. Below is a list of stimulus words. Jadi di bawah ini adalah merupakan kata-kata ya yang sifatnya stimulus ya, kata-kata yang menjadi stimulusnya. Use and the response of two women of similar age and household status. Jadi memang ini adalah beberapa stimulus ya, beberapa kata stimulus yang digunakan. Kemudian respon dari dua orang perempuan yang usianya sama dan juga status rumah tangganya sama, gitu ya. The set of response are quite different. Jadi memang respon dari M ya, Nona M sama Nona C ini beda-beda, gitu ya. Suggesting that the woman differ in personality and in their attitude toward housekeeping. Jadi ini jadi personalitinya, kepribadiannya, gitu, attitude dari tiap-tiap wanita ini berbeda. Terkait apa? Terkait dengan ya urusan pekerjaan rumah tangga, gitu ya, housekeeping, mengurus rumah tangga lah seperti itu. Jadi si Nona M atau si Ibu M, gitu lah ya. Asosiasinya jadi dia lebih kepada apa nih? Lebih kepada resign to the. Jadi dia lebih udahlah pasrah lah sehari-hari untuk masalah kotoran. Misalnya ya, stimulusnya adalah katanya wash day. Jadi hari dimana aktivitasnya mencuci, gitu ya, bebersih lah, gitu ya. Menurut si M, si wanita M ini dia bilang wash day, oh setiap hari, gitu. Menurut si C, ironing, gosok, gitu ya. Fresh, menurut si M, fresh and sweet, gitu ya, jadi segar dan manis. Menurut si C, fresh, clean, berarti fresh itu clean, gitu. Jadi itu yang muncul pertama kali tanpa dipikirkan terlebih dahulu, langsung aja spontan, gitu ya. Pure, ya, air, berarti udara, gitu ya. Scrub, gosok. Menurut si M, enggak, saya emang nggak pernah gosok, enggak lah, gitu ya. Suami aja yang gosok, misalnya gitu. Kalau tapi ketika si C dikatakan scrub, misalnya dia langsung spontan menjawab clean, gitu ya, bersih. Family, squabbles, jadi keluarga, pertengkaran. Kesian banget sih nyonya M ini ya, family diasosiasikan dengan pertengkaran. Sedangkan menurut si C, family itu children, ya anak-anak, gitu ya. Jadi di sini bisa kita simpulkan bahwa si M ini lebih kepada apa ya, dia resign to dirt. Jadi lebih kepada ya udahlah, terima aja lah, namanya terkait kotor, gitu ya. She sees dirt as inevitable and does not do much about it. Jadi dia ya udah, namanya kotoran gitu ya, dia nggak bisa berbuat apa-apalah, gitu ya, diterima aja gitu. Kemudian she does not do hard clean, dia nggak terlalu, kalau bebersih itu nggak terlalu sungguh-sungguh, gitu deh. Nor does she get much pleasure from her family. Jadi dia urusan bersih-bersih itu ya nggak asik lah di keluarga, gitu. Bukan suatu aktivitas yang menyenangkan dalam keluarga. Tapi si C ya, dia melihat kotoran itu apa ya, sesuatu yang memang apa ya, energetik itu, bersemangat barangkali ya, factual minded, dia punya pemikiran yang faktual dan nggak terlalu emosional ya. Jadi si C ini dikatakan dia siap untuk memerangi kotoran, gitu ya. Ini hanya contoh, memang agak sulit ya kalau di kualitatif research itu. Tantangannya di sini ya, bagaimana kita menginterpretasikan atau menganalisis dari jawaban yang disampaikan oleh responden kita ya, seperti itu. Nah, teknik yang kedua ini adalah completion techniques. Jadi tekniknya teknik melengkapi ya, apa ya, in completion technique. Dari dalam teknik completion ini, teknik melengkapi ini, participant are asked to complete. Jadi partisipan diminta untuk melengkapi, gitu ya, an incomplete stimulus situation. Jadi suatu stimulus situasi yang nggak utuh, jadi diminta untuk melengkapi ya secara utuh. Jadi secara umum terbagi dua kalau dalam marketing research ya, ada yang sentence completion, jadi melengkapi kalimat, dan juga ada yang namanya story completion, jadi melengkapi suatu jalan cerita, suatu kisah cerita, gitu ya. Ini contoh ya, sentence completion misalnya dibuat sebuah pertanyaan, gitu, sebuah kalimat, nanti partisipan diminta untuk melengkapi. Dan ingat, dalam projective teknik ini kan kita
tersamarkan, tujuan risetnya itu tersamarkan gitu ya, nggak langsung disampaikan bahwa ini loh tujuan kita nanya ini untuk melakukan riset ini, enggak gitu ya. Jadi ini disamarkan ya. Misalnya ada kalimat a Formula One fan that supports a team rather than a driver is. Jadi balapan Formula 1 ya, fan-nya ya fans itu kan pasti penggemar ya, penggemar balap Formula 1 yang mendukung sebuah tim dibandingkan supirnya adalah, nah itu nanti dia akan mencatat atau mengungkapkan jawabannya gitu. Kemudian a sponsor who select driver based on how competitive they are is, misalnya sebuah sponsor yang memilih driver berdasarkan seberapa kompetitif mereka adalah misalnya gitu. Jadi kita nih dilengkapi gitu ya, dilengkapi gitu. Jadi ketika seseorang melengkapi kalimatnya, misal seorang fan ya, seorang fan tadi teh seorang fan ya, seorang fan akan balap Formula 1 yang mendukung tim dibandingkan drivernya adalah orang fan yang seperti apa, penggemar yang seperti apa. Nah, ketika dia mengungkapkan itu, dia kan mengungkapkan perilaku orang lain. Ketika dia mengungkapkan perilaku orang lain, sebenarnya secara tidak langsung dia mengungkapkan perilaku dirinya sendiri. Dia sedang memproyeksikan perilaku dirinya sendiri, seperti itu ya. Gitu. Baik ya, itu yang sentence completion. Nah, berikutnya yang story completion. Ini sebuah kisah, sebuah cerita. Jadi nanti si partisipan diminta untuk melengkapi jalan ceritanya. Kalau tadi kan kalimat ya, dalam kalimat dilengkapi kalimatnya. Kalau ini ada sebuah cerita, dilengkapi jalan ceritanya. Misalnya begini ya, direktur pemasaran sebuah bank ya, head champion, jadi memperjuangkan the sponsorship of a Formula One team for 10 years. Jadi dia memperjuangkan sponsorship untuk kegiatan sebuah tim Formula One ya selama 10 tahun. Kemudian a new chief executive, jadi seorang chief executive yang baru gitu ya, has been appointed and he believe, jadi ada sebuah chief executive yang baru ditunjuk dan he believe, dan si chief tadi meyakini bahwa the sponsorship is just an excuse. Jadi sponsorship tadi adalah merupakan sebuah excuse ya, sebuah alasan for senior executive, bagi senior executive tadi untuk to party at the bank's expense. Jadi untuk pesta dari pengeluaran uang dari bank gitu ya. Jadi dia mensponsori kegiatan sebuah tim Formula 1 gitu ya. Itu sebuah suatu alasan untuk dia kemudian bisa berpesta di situ gitu ya. Aduh, semut nih. Jadi ya, he wants to see a measurable impact in terms of sales of any sponsorship activity. Jadi dia menginginkan untuk melihat gitu ya, sebuah impact yang measurable, yang impact yang bisa terukur in terms of sales, terkait dengan salesnya, penjualannya, for any sponsorship activity, untuk segala aktivitas sponsorshipnya gitu ya. Jadi the marketing directornya has tried to defend. Jadi dia si direktur pemasaran tadi mencoba untuk mempertahankan bahwa the Formula One sponsorship, jadi sponsor terkait Formula 1 tadi itu adalah in term of corporate image development, dalam rangka membangun image perusahaan, in being associated with the sport, yang terkait dengan dengan olahraga gitu ya. She has also pointed out ya the impact of hospitality. Dia juga berusaha menunjukkan impact, dampak dari hospitality event. Jadi event acara keramah tamahan upon major client, terhadap klien-klien utama and other stakeholders, dan stakeholder lainnya that are important to the bank. Jadi itu semua adalah kegiatan yang penting gitu. Kegiatan hospitality, mensponsori kegiatan Formula 1 itu penting untuk membangun image dari si bank itu sendiri gitu ya. Nah, she has tried to get the next chief executive. Jadi si marketing director ini seorang perempuan ya, mencoba untuk mengajak atau menempatkan gitu ya si chief executive tadi untuk menghadiri Grand Prix Monaco gitu ya, but is having great difficulty. Tapi susah gitu untuk bisa meyakinkan si chief tadi untuk bisa datang menghadiri. Nah, ada pertanyaan, what should the marketing director do? Jadi apa sih yang harusnya dilakukan oleh si direktur pemasaran tadi dan mengapa gitu. Jadi si
dalam hal ini partisipan melengkapi jalan cerita itu. Jadi dilengkapi oleh dia. Oh, direktur pemasaran tadi harus gini ya, menjalin relasi gini, meyakinkan bahwa ini penting, gini gitu ya. Jadi diberikan uraian-uraian seperti itu. Jadi memang the participant completion of this story. Jadi ketika si partisipan melengkapi dari jalan cerita ini ya, could reveal karakteristik, dapat mengungkap karakteristik of successful sponsorship. Jadi dapat mengungkapkan sponsorship yang sukses gitu, yang berhasil itu yang mungkin aja tidak terukur gitu ya. Jadi bisa mengungkapkan hal-hal yang mungkin sebelumnya belum terungkap gitu ya. It could examine why, dapat menguji mengapa gitu ya, after such a lengthy relationship, setelah sebuah hubungan jangka panjang, the bank should explore other sponsorship activity. Jadi mungkin banknya perlu mengkaji atau mengeksplorasi aktivitas sponsorship lainnya gitu ya. The relationship between the marketing director and the chief, jadi hubungan antara si direktur pemasaran dan juga chief eksekutifnya mungkin juga bisa dieksplorasi lebih lanjut. As could many direction and facets of the sponsorship relationship. Jadi dari beragam arah dan bentuk gitu ya terkait dengan relasi hubungan terkait sponsor gitu ya. Ini contoh ya, memang story completion ini relatif lebih rumit gitu ya. Nah, ada beberapa keuntungan ya, keunggulan dan juga mungkin tantangan kali ya dari penggunaan projective techniques ini gitu ya. Yang pertama tentu saja the major advantage of projective technique. Jadi keuntungan utama dari penggunaan teknik projective ini adalah they may elicit response that subjects would be unwilling. Jadi dapat saja ya menjadikan ya orang ya subjek ya partisipan yang tadinya unwilling ya nggak mau or unable atau nggak mampu untuk memberikan respon kalau dia tahu tujuan asli sebenarnya dari studi kita. Bisa aja dia nggak mau ya, nggak berkenan, saya nggak mau kalau untuk mengkaji hal itu gitu ya, saya tidak mau untuk mengungkapkan hal tersebut. Tapi kalau dengan projective ini bisa aja dia tanpa disadari dia akhirnya menjadi mau ya engage dalam riset kita. Tapi juga memang ada resiko ya terkait dengan bias interpretasi ya. Memang ada resiko. Memang kualitatif itu sulit ya ketika kita menginterpretasikan, mengolah dan juga menyajikannya, menarasikannya gitu ya. Dan beberapa project teknik seperti misalnya role playing ya, jadi bermain peran, misalnya require partisipan, jadi mengharuskan partisipan to engage, untuk dia kemudian engage ya, melebur dalam suatu perilaku yang mungkin nggak biasa bagi dia. Jadi dia mungkin merasa kapok lah ya, jadi susah gitu. Jadi nggak keluar tuh apa sih yang sebenarnya perilaku ya belief dia itu cuti yang sebenarnya, karena dia tidak bisa ya, dia kagok atau dia bukan orang yang terbiasa untuk bermain peran misalnya seperti itu ya. Itu merupakan beberapa ya tantangan lah ya terkait dengan menggunakan teknik projective ini. Oke, terima kasih banyak atas perhatian teman-teman. Oke, kita akan lanjutkan lagi di video berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.